dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas masih lanjutan dari perbandingan, yaitu tentang skala. Nah, kenapa sih skala ini masuk dalam perbandingan? Karena skala itu adalah perbandingan dari ukuran yang sebenarnya dengan ukuran pada gambar, ya, seperti itu ya. Jadi pernah lihat skala kan? Nah, misalnya wilayah Indonesia 3.977 mil. Nah, nggak mungkin kan ketika digambar kita menggambarkan 3.977 milnya. Tetapi yang kita gambarkan adalah perbandingan dari ukuran yang sebenarnya. Misalnya jadi 1:100.000. Jadi setiap 1 cm mewakili 100.000 cm dari yang aslinya gitu ya. Nah, jadi belajar tentang denah rumah juga seperti itu. Ketika kita ingin membangun sebuah rumah, maka kita buat dulu denahnya nih. Nah, dari denah itu kita akan menggambar dengan perbandingan dari ukuran yang sebenarnya. Nah, jadi itu yang akan kita pelajarin kali ini ya. Oke, yuk langsung saja ke slide. Skala. Pernah lihat ya sebuah peta, mungkin peta Indonesia. Nah, di sana nanti banyak pulau-pulau ya, jadi wilayah seluruh Indonesia. Nah, di dalam peta akan terlihat sebuah skala. Nah, di mana misalnya wilayah Indonesia adalah 3.900 sekian mil. Nah, tidak mungkin kan digambar luas sebenarnya itu. Nah, tetapi yang digambar dalam peta adalah perbandingan dari ukuran yang sebenarnya. Nah, baru digambarkan dengan peta. Ya, seperti itu ya. Nah, kita perhatikan lagi gambar berikut ini ya. Di sini kontraktor membangun rumah sesuai dengan ukuran dan model pada denah. Ya, jadi sebelum rumah akan dibangun, biasanya arsitektur akan menggambar model rumah yang akan dibangun pada sebuah denah gitu. Nah, di mana posisi garasi, di mana posisi ruang tamu, di mana posisi tempat tidur gitu ya, kamar tidur. Nah, jadi digambar dalam sebuah model. Dari model ini akan dibangun rumah yang sebenarnya gitu ya. Nah, bisa kita lihat pasti akan sesuai dengan denah yang sudah dikerjakan. Nah, ini adalah contoh dari skala. Jadi, dari gambar bisa kita lihat bahwa sebuah rumah digambar dengan skala 1:100, ya. Kan misalnya tinggi pintu 2 meter. Nggak mungkin kan dalam denah digambar pintu setinggi 2 meter gitu. Tetapi di sini menggunakan skala. Ya, bisa jadi dalam denah tinggi pintu menjadi 20 cm gitu ya. Nah, jadi dengan skala 1:100 ya artinya gini. Setiap jarak 1 cm pada gambar atau model ya, pada gambar atau model mewakili 100 cm jarak sebenarnya. Nah, misalnya tadi tinggi pintu tadi berapa? Kita buat misalnya 2 meter berarti 200 cm. Nah, berarti di dalam gambar atau model menjadi 2 cm gitu ya. Jadi 1 cm mewakili 100 cm. Jika lebar rumah pada gambar 8 cm, maka lebar rumah sesungguhnya adalah 8 kali 100 cm. Jadi 800 cm sama dengan 8 meter. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau ada tulisan 1:100, berarti dalam 1 cm itu, ya, dalam 1 cm dalam gambar, mewakili 100 cm pada jarak sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi, dari ilustrasi gambar tersebut, bisa kita simpulkan bahwa skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya ya. Perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Dengan rumus skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya ya. Seperti yang tadi secara umum skala 1:P artinya setiap jarak 1 cm pada gambar mewakili P cm jarak sebenarnya. Catatan ya, berlaku hanya untuk satuan panjang. Nah, jadi
Ingat skalanya ini 1:P. Jadi 1 cm mewakili P cm jarak sebenarnya. Contoh soal yang pertama. Diketahui jarak kota A dan kota B pada peta dengan skala 1:1.500.000 ya. Jadi 1 cm berarti mewakili 1.500.000 cm di dalam peta ya. Jadi jarak kota A dan kota P pada petanya itu adalah 6 cm. Tentukan jarak sebenarnya antara kota A dan kota B. Nah, cara penyelesaiannya kita tahu tadi skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, masukkan, tinggal disubstitusi semua ya. Skala 1:1.500.000 sama dengan jarak pada peta ya, berarti 6 cm terus per JS ya, missing kan, jadi jarak sebenarnya JS ya. Nah, kemudian tinggal dikali silang ya, kali silang nih. 1.500 dikali 6, terus satunya dikali JS, jadi kali silang. Ya, jadi 1 kali JS ya JS, terus 6 kali 1.500.000 ya. Berarti menjadi 9 juta cm ya, ini dalam satuan cm. Nah, kemudian kita ubah ke kilometer. Nah, sentimeter ke kilometer itu adalah 100.000 ya. Jadi ini dibagi 100.000 supaya berubah menjadi kilometer ya. Nah, maka 90 kilometer ya. Jadi jarak sebenarnya kota A dan kota B adalah 90 kilometer. Contoh soal kedua. Pak Ardi hendak pulang kampung dari Bandung menuju Purwokerto. Jika jarak yang ditempuh 240 km, sedangkan jarak pada peta yang digunakan adalah 8 cm, maka tentukan skala peta yang digunakan. Nah, terlebih dahulu kamu tentukan diketahui ditanya, biar kamu lebih paham ya. Jadi diketahui jarak yang ditempuh berarti jarak sebenarnya JS ya. Jadi 240 km. Kemudian jarak pada peta berarti JP. JP sama dengan 8 cm. Maka tentukanlah skala. Skala gitu ya. Skala. Nah, itu yang ditanya. Nah, seperti yang kita tahu rumusnya skala sama dengan JP per JS ya, jarak pada peta per jarak sebenarnya. Tinggal substitusi 8 cm per 240 km. Nih, perhatikan. Satuannya cm, yang di sini satuannya kilometer. Nah, untuk perbandingan harus dalam satuan yang sama, yang sejenis. Nah, berarti kita ubah ke cm. Ya, jadi 1 km itu 100.000 ya, 100.000 cm. Nah, kemudian habis itu ini 8 dan 240 bisa ya sama-sama kita hilangkan ya. Sama-sama kita bagi, jadi di atas dapat 1, di bawah 3 ya. Jadi kita peroleh skalanya 1:3 juta. Ya, jadi skala yang digunakan adalah 1:3 juta. Ya, jadi 1 cm mewakili 3 juta cm. Contoh soal ketiga. Pada brosur penawaran dengan skala 1:250, sebidang tanah berukuran 8 cm kali 17 cm. Tentukan luas tanah yang sebenarnya. Nah, ini luas tanah ya yang ditanya ya. Luas tanah yang sebenarnya. Nah, kita ketahui ya, lebar gambar berarti 8 cm, panjangnya 17 ya. Biasain kalaupun berukuran 8 kali 17 berarti yang lebih panjang itu adalah panjangnya ya. Kemudian kita cari lebar sebenarnya. Skala, kita tahu ya, jadi lebar pada gambar dibanding lebar yang sebenarnya, lebar nyata ya, sama aja. Nah, jadi lebar gambar tadi berapa? 8, terus per lebar nyata yang ditanyakan ya. Dengan skala 1:250. Nah, habis itu kita kali silang.
Oke, jadi kali silang lebar nyata sama dengan 250 kali 8, hasilnya adalah 2000 cm. Diubah ke meter ya, jadi 20 meter. Nah, sekarang kita ke panjang. Kita cari panjang sebenarnya, jadi skala sama dengan panjang gambar per panjang nyata ya. Nah, masukkan skalanya 1:250 sama dengan gambarnya 17 cm terus per panjang nyata. Yuk kali silang lagi. Jadi 1 kali panjang nyata sama dengan 17 kali 250 cm ya. Ini kok jadi lebar nyata ya? Ini panjang ya. Panjang. Ini mah panjang. Oke, panjang nyata ya. Sama dengan 17 kali 250 cm, yaitu 4250 cm. Dalam meter 42,5 ya. Terus yang ditanya luas tanah sebenarnya. Jadi luas yang sebenarnya adalah, kalau misalnya tanah berarti panjang kali lebar ya. Luas berarti 42,5 kali 20. Jadi 850 meter kuadrat. Jadi luas sebenarnya itu adalah 850 meter kuadrat. Oke, contoh soal keempat. Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya dalam peta yang berskala 1:5 juta berjarak 2,7 cm. Jika Bu Mei mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, tentukan pada pukul berapa Bu Mei akan sampai jika berangkat pada pukul 7:10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi dari sini kita ketahui dulu, cari dulu jarak ya, jarak sebenarnya. Karena jarak pada peta ada, skala ada ya. Jadi jarak sebenarnya skala sama dengan JP per JS. Nah, tinggal di substitusi 1:5 juta sama dengan 2,7 banding JS. Jadi kali silang ya. Kali silang berarti JS-nya sama dengan 5 juta kali 2,7. Nah, diperoleh 13.500.000 cm. Nah, ini kan cm ubah ke kilometer, berarti kita coret nolnya 5, berarti jadi 135 km. Kemudian kita cari waktu. Ya, cari waktu, pernah belajar fisika ya. Mencari waktu jika ada kecepatan dan jarak ya. Jadi kecepatan sama dengan jarak per waktu. V sama dengan S per T. Nah, tinggal disubstitusi, berarti mencari waktunya tinggal kita bagikan. 135 km bagi 60 km per jam. Ini udah sama-sama kilometer ya. Jadi kalau udah sama-sama kilometer berarti nanti jawabannya dalam jam. Nah, berarti 2,25 jam. Nah, di sini bukan berarti 2 jam 25 menit. No. Tetapi 0,25-nya itu kita jadikan menit. Ya, berapa menit nih? Karena 0,25 jam berarti seperempat ya, seperempat jam. Seperempat jam itu berapa? 15 menit. Jadi 2 jam 15 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Bu Mei dari Bandung ke Tasikmalaya yang berjarak 135 km adalah 2 jam 15 menit. Nah, tadinya dia berangkat nih 7:10. Berarti dia akan sampai setelah 2 jam 15 menit, yaitu pukul 9.25. Ya, jadi pukul 9.25 WIB. Ya, lewat 25 menit. Oke, tantangan soal. Skala peta adalah 1:15 juta. Jika jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 900 km, tentukan jarak pada peta. Tantangan soal berguna untuk poin plus kamu. Jadi, silakan dijawab dengan format nama, kelas, nomor absen. Oke, semangat ya. Good luck untuk tantangan soalnya. Oke, thank you kelas sudah menyimak materi mengenai skala. Nah, jadi diingat rumusnya ya. Skala sama dengan jarak pada peta per
jarak sebenarnya ya. Jadi disingkat aja S sama dengan JP per JS. Nah, dengan begitu ketika ditanya jarak pada peta, ketika ditanya jarak sebenarnya, kamu tinggal bolak-balik saja rumus tersebut ya. Oke, tetap semangat. See you next time. Bye-bye.